Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Syah, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0535236697 dari UPBBJ Jakarta. Uh, izin untuk menjawab tugas 1, pemrograman berbasis data. Di video ini kita akan membuat website sederhana untuk tampilannya saja, yaitu untuk pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Untuk struktur filenya seperti ini yang sudah saya buat. Jadi ada halaman login, dashboard, tracking, dan stok HTML dan stok. Kemudian untuk stylingnya saya taruh di folder CSS dengan nama style.css. Kemudian ini ada aset untuk image. Kemudian untuk JavaScript saya buat di folder JavaScript. Saya buat 2, data.js dan script.js. Script.js ini untuk mengatur logik manipulasi DOM-nya. Kemudian data.js adalah data dummy yang diberikan oleh UT atau dari soal. Langsung saja kita ke login HTML untuk buat HTML untuk tampilan login. Saya menggunakan third party ya, dari Sweet Alert JavaScript. Untuk stylenya saya menggunakan font Roboto. Kemudian untuk yang login, halaman login menggunakan elemen div, kemudian login container. Ini untuk membungkus tampilan login. Tampilan login seperti ini, yang tampilan kotak ini ya. Kemudian stylingnya saya menggunakan external CSS. Di style.css ya untuk logiknya. Nanti dia akan mencari inputan datanya apakah sesuai dengan data pengguna yang ada di sini, yang data dummy yang diberikan oleh UT. Untuk manipulasi DOM-nya seperti ini. Jika inputan belum lengkap, maka dia akan menampilkan keterangan input belum lengkap, kemudian isi email dan password terlebih dahulu. Jika ini untuk tampilan loginnya, nanti setelah kita masuk ke login, setelah memasukkan email dan password, kemudian muncul pop-up memproses login dan mohon tunggu. Jika login berhasil, dia akan muncul pop-up login berhasil, kemudian selamat datang dan sukses. Jika login gagal atau kita salah misal masukin password atau user, maka akan muncul pop-up login gagal, email atau password salah, coba lagi, dan muncul error. Kita coba. Saja. Jadi kita buat salah terlebih dahulu ya, untuk membuktikan
hasil dari yang tadi. Ini untuk tampilan jika login gagal ya, pop-up akan muncul seperti ini dengan keterangan login gagal, kemudian logo error dengan keterangan email atau password salah, silakan coba lagi. Sekarang kita coba isi dengan password yang benar. Proses login, kemudian muncul login berhasil. Kemudian masuk ke halaman dashboard. Kita kembali ke Visual Code Studio. Sorry, ada yang belum terinfo ya. Di sini juga ada keterangan lupa password dan juga belum punya akun. Jika diklik, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Lupa password, kemudian silakan hubungi admin UT untuk reset password. Sama untuk jika belum punya akun juga, keterangannya daftar sekarang, sama seperti yang tadi. Buat akun baru, kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru. Kita kembali login. Kemudian untuk dashboardnya seperti ini, ada button-button untuk mengantar kita ke halaman berikutnya jika ingin melihat informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan untuk ini hanya tampilan saja, dia tidak bisa diklik. Sama seperti ini. Nah, ini untuk tampilan yang tadi ya, yang hanya statis seperti ini, hanya statis saja dia. Stylingnya di sini ya, drop down seperti ini. Kemudian kita ke dashboard. Karena kita tadi memasukkan data dari Rina, maka di sini yang muncul adalah nama Rina sesuai dengan data JS ini ya. Kemudian untuk waktunya, saya menggunakan ini ya, untuk scriptnya. Dia akan otomatis jika kurang dari jam 11 maka akan selamat pagi, jika kurang dari jam 3 sore maka akan selamat siang, dan jika kurang dari jam 7 malam maka dia akan selamat sore, kemudian selamat malam jika di atas jam 7. Untuk halaman selanjutnya yaitu tracking pengiriman. Untuk tracking pengiriman seperti ini tampilannya. Jadi dia hanya menampilkan tampilan untuk menginput nomor DO untuk tracking pengiriman bahan ajar. Ini untuk inputan di tracking HTML-nya seperti ini. Ini untuk stylingnya ya. Untuk nomor DO seperti ini, inputannya hanya H2. Kemudian find button nih. Yang masing-masing punya ID-nya untuk dimanipulasi di JavaScript.
seperti ini untuk scriptnya di Java. Kemudian ini digunakan untuk memvalidasi inputan yang akan kita masukkan. Kemudian akan ditampilkan pada tracking result nantinya. Ini untuk yang tadi scriptnya pada Java. Di sini menggunakan fungsi if ya. Nah, tampilannya jika data tidak ada atau kita tidak memasukkan nomor DO, maka akan keterangan titel nomor DO kosong, kemudian masukkan nomor DO terlebih dahulu dan muncul warning. Kita coba. Seperti ini pop-upnya, data tidak ditemukan, nomor DO tidak tersedia dalam sistem. Jika kosong, jika kita tidak memasukkan apa-apa, maka pop-upnya akan seperti ini, nomor DO kosong. Kemudian diminta untuk memasukkan nomor DO terlebih dahulu. Kita coba untuk memasukkan yang valid. Kita tracking. Misal ini. Oke, di sini pop-upnya data ditemukan ya, nomor DO sekian berhasil ditemukan. Ini untuk tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini saya manipulasi DOM-nya untuk tadi yang di tracking untuk riwayat perjalanan. Di bagian ini ya, riwayat perjalanan HTML. Ini akan melakukan perulangan dengan for each, lalu create elemen baru ya, li, kemudian div yang akan membuat seperti ini bentuknya, bentuk riwayat perjalanan trackingnya. Untuk stylingnya menggunakan external CSS. Seperti ini. Di class timeline before, nah seperti ini. Itu karena kita memasukkan class timeline juga di sini. Untuk tampilan yang ini, tampilan yang atas, dia ini hasil dari manipulasi DOM yang ini. Div class, kemudian tracking card, kemudian div class tracking infonya seperti ini. Data nomor, data nama, data eksekusi, ekspedisi, data tanggal kirim, data paket, dan data total. Seperti ini. Kemudian untuk informasi stok itu ada di halaman sini. Jadi diambil dari data.js yang akan ditampilkan dalam tabel ya. Ini datanya, data bahan ajar. Ini hasil manipulasi DOM dari